Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan membawakan tentang tata tulis karya ilmiah. Saya sendiri Muhammad Iqbal Subiantoro, lalu ada Mutia Maharani, ada Wulan Saputri Indah, ada Salisa Denica Pangaribuan, ada Desasya Wisna Diraya Putri, ada Muhammad Rahmat Rizky Ramadan, ada Saat Maja. Penjelasan umum. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Mahasiswa saja misalnya, setiap mahasiswa yang telah lulus pasti pernah membuat ataupun mengarang karya ilmiah berupa tugas akhir. Karya ilmiah berupa tugas akhir biasanya merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama dari Broto Wijoyo. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Lalu yang kedua ada dari Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Lalu yang ketiga, ada dari Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Lalu yang keempat ada dari Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam tulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Ada yang kelima dari Dr. Andes Toto Suroto dan Dr. Bambang Supriyadi. Menurut mereka, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Lalu, ciri-ciri karya tulis ilmiah akan dibawakan oleh Mutia. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada penulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Lima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. 6. Bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna,
Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan, pikiran yang logis, dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari peneliti yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. 7. Terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya yang bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. 9. Menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Wulan. Selanjutnya pentingnya karya ilmiah bisa dibacakan oleh Rizky. Pentingnya karya tulis ilmiah. Pada suatu karya tulis ilmiah, bahasa memegang peranan penting dalam proses penulisan dan penyusunannya. Dalam penyusunan suatu tulisan yang berkonsep ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku dan ejaan yang benar, serta sistematika penulisan yang terstruktur. Sehingga suatu karya tulis dapat menyajikan suatu informasi yang berkualitas. Suatu karya ilmiah harus menggunakan metode ilmiah dalam pencarian data atau informasi, baik itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam mendapatkan informasi. Bahasa yang digunakan pada penulisan ilmiah pada umumnya menggunakan bahasa yang biasanya jarang muncul pada kamus bahasa Indonesia, dan bahasa yang dicantumkan pada suatu tulisan ilmiah memiliki suatu arti dan makna dari berbagai bidang ilmu. Mengapa bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam karya ilmiah? Salah satu alasannya adalah data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan atau referensi bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Hal ini agar penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan bisa dibacakan oleh Shalisa. Beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, gunakanlah kata umum yang dikenal. Kedua, gunakan kalimat yang sederhana. Kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa atau kalimat tunggal, sehingga karya tulis dapat mudah dimengerti dan dipahami. Yang ketiga, gunakan tata bahasa serta ejaan yang disempurnakan atau EYD, di mana harus diakhiri dengan tanda titik atau tanda koma. Yang keempat, gunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, sumber atau informasi digunakan dalam pembuatan penulisan ilmiah harus dicantumkan di bab akhir. Keenam, hindari kesalahan ketik atau typo. Yang ketujuh, gunakan bahasa ilmiah. Contoh dari bahasa ilmiah yang pertama ada absurd, artinya tidak masuk akal. Kemudian ada ambigu, yang artinya bermakna ganda. Kemudian ada berkamuflase, yang artinya menyamar. Dan yang terakhir daring, atau dalam jaringan atau online. Lalu ada perbedaan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah yang bisa dibacakan oleh Astra. Perbedaan karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Yang pertama, karangan ilmiah bersifat objektif dan faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Sementara itu, karangan non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif
atau berdasarkan imajinasi sang penulis. Karangan tidak bersifat persuasif atau mempengaruhi pembaca, sementara karangan non-ilmiah bersifat persuasif dan bersifat dapat merangsang imajinasi pembaca. Karangan ilmiah disusun demi kepentingan pribadi, sedangkan karangan non-ilmiah disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. Karangan ilmiah dapat mengandalkan analisis dan hipotesis, sedangkan karangan non-ilmiah tidak mengandalkan kedua unsur tersebut. Gaya bahasa karangan ilmiah cenderung formal atau baku dan lugas, sedangkan karangan non-ilmiah gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Dari segi penulisannya, karangan ilmiah ditulis dengan metode penulisan ilmiah, sementara karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan gaya penulisan jenis karangan non-ilmiahnya. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah. Silakan oleh Destasya. Silakan Destasya. Baik, jenis-jenis karya ilmiah yang pertama itu ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan, jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Dan yang keempat, itu ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokal karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Next. Yang kelima ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh, ada disertasi. Disertasi atau PhD, tesis, diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor atau DR, yang menggunakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Itulah sedikit informasi mengenai pengertian karya ilmiah dan jenis-jenis karya ilmiah yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga tulisan ini dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan yang berguna dalam kehidupan Anda. Lalu yang terakhir ada manfaat karya tulis ilmiah. Bisa dibacakan oleh Wulan. Baik, selanjutnya manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang kedua, penulis mendapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Yang keempat, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan, seperti menggunakan katalog dalam mencari buku dan diperlukan. Nomor 5, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Yang keenam, dengan menulis karya ilmiah, penulis akan merasakan kepuasan intelektual, yaitu satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan suatu pengetahuan. Yang ketujuh, dengan menulis karya ilmiah, penulis ikut menyumbangkan bagi
menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Lalu kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, cara penulisan karya ilmiah yang baik sudah ditentukan, yaitu sesuai dengan tata bahasa, EYD, dan tata tulis yang disepakati oleh masyarakat akademik. Dalam penulisan karya ilmiah, banyak aspek yang masih diketahui oleh calon pembuat karya ilmiah, karena itu sangat berperan dengan hasil karya ilmiah yang akan dibuat. Misalnya, calon penulis karya ilmiah paling tidak harus mengetahui etika dan kode etik secara teknik penyusunan karya ilmiah yang baik dan benar. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, meningkatkan wawasan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan membaca. Sekiranya itu saja yang bisa kita sampaikan dari kelompok 9. Bila ada salah kata, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.